Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia pernah jatuh. Demikian juga sepandai-pandainya Jokowi menyimpan rapat-rapat tentang ijazah palsunya, aroma busuk ijazah palsunya sudah mulai merebak ke seantero Nusantara ini. Saya akui Jokowi adalah penipu paling ulung, penipu paling top, penipu nomor 1 di Indonesianya dengan wajah pelanga-plongonya. Tetapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan hari-hari ke depan kita akan melihat kebenaran itu semakin terang hingga rembang tengah hari. Tanggal 15 nanti, Rismon Sianipar dan kawan-kawan dan seluruh alumni Kagama akan datang menemui Rektor Universitas Gadjah Mada untuk meminta keterangan yang sebenarnya tentang ijazah Jokowi. Dan kemarin pihak UGM sudah merilis bahwa ijazah Jokowi sudah hilang. Ini semakin membuktikan bahwa ijazah Jokowi sebenarnya ijazah bodong atau ijazah palsu. Mulai dari KKN-nya di mana, ya diselidiki, skripsinya juga diselidiki, siapa dekannya, ya kan? Siapa yang tanda tangannya, itu semuanya sudah dibuktikan dengan sangat akurat oleh Rismon Sianipar bahwa itu tidak ada kebenarannya sama sekali. Saya mau mengatakan kepada Pak Jokowi, game is over Pak Jokowi. Tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Satyam Eva Jayati, Merdeka. Bagi siapa yang menemukan ijazah S1 UGM akan diberi hadiah 1 unit mobil SMK. Buruan yang menemukan ijazah UGM S1 bisa menghubungin saya, Atta Indramayu. Ada-ada aja idenya para netizen. Bahkan mengadakan sayembara, siapapun yang menemukan ijazah S1 UGM akan diberi hadiah berupa mobil SMK. Nah, sahabat-sahabat, untuk kalian yang berminat untuk mendapatkan mobil SMK, ya silahkan sahabat cari ijazah yang hilang di UGM dan kemudian sahabat-sahabat serahkan ke abang yang ada di video tadi. Saya kira mengenai persoalan polemik ijazah palsu ini semakin panjang dan semakin panas. Apalagi Bang Roy Suryo sudah mengadakan konferensi pers di UGM, bertemu sejumlah tokoh-tokoh yang ada di UGM. Dan saya kira urusannya semakin panjang dan semakin rumit. Apalagi dari pihak Pak Mulyono semakin bertele-tele, seolah-olah begitu senang ketika mengenai persoalan ijazah ini terus-menerus bergulir dan membuat namanya semakin mencuat di media sosial. Aduh, entah sampai kapan persoalan ini bisa selesai. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar Bang Roy Suryo setelah pertemuannya di kampus UGM. Bagaimana persoalan ijazah palsu ke depannya seperti apa dan apa yang akan dilakukan Bang Roy Suryo selanjutnya. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Ya, intinya gini. Pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi udah gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Rismon, dan juga Dr. Tifa.
Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3 dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya aja kan. Nah yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya, ketika gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Bapten. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana, Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada nggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela, itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Iswan pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Iswan memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai kas mujo, itu nggak ada di situ. Jadi kas mujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Iva juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan tujuan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Soalnya sama ya Pak, ya? Bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan, kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Setiap si orang itu harus dibuka. Kita meyakini ijazah Jokowi palsu. Ya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kemarin oleh Dr. Nasima. Oke, kasih ya. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar matematika mas. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima, kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu. Tapi sudah konfirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya.